Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan materi terkait dengan bagaimana membuat tabel dimensi, khususnya untuk tabel dimensi departemen ya, di mana di dalam data warehouse kita butuh nomor departemen dan tabel departemen. Nah, sebenarnya ini relatif mudah. Kenapa? Karena data yang di sini tabel departemen itu dia terdiri dari Depno dan departemen NIM. Nah, sehingga kita hanya perlu mengambil departemen number dan departemen NIM-nya saja. Ambilnya dari mana? Dari database employee ya, dari database employee. Nah, di sini ada employee ya, ada departemen dari database DB2 departemen, tabel departemen. Oke, kita akan masukkan ini ke sini, dia sebagai input ya, karena kita akan ambil datanya. Kemudian kita akan cek di sini. Kita akan cek skemanya. Dia ada departemen number, departemen name. Nah, kita bisa menggunakan fungsi tmap ya untuk memetakan. Nah, di sini tmap ya. Kita petakan kemana? Kita petakan ke data warehouse pegawai dimensi departemen. Dimana di sini dia hanya punya 2 kolom. Dia sebagai output ya, nanti karena dia akan menerima masukan. Oke, dari sini ini departemen, kita klik kanan, row main, masukkan ke sini. Nah, di sini ini sudah ada inputannya, tinggal outputnya ini nanti kita pakai dari dimensi departemen ya. Row new output. Nah, seperti ini misalnya dimensi departemen. Oke, nah do you want to get skema ya? Supaya skemanya masuk ke sini ya. Oke, nah di sini ada depno sama depnim ya, ini nggak usah dipakai banyak variasi, banyak fungsi, langsung ditarik saja. Nah, karena sama ya depno, depnim tidak ada perubahan. Tipenya juga sama-sama string. Oke, kalau panjangnya nggak ada masalah ya, ini di database-nya dia lebih panjang ya, jadi nggak akan terpotong. Oke, di apply, oke. Nah, kalau sudah kita akan coba running ya. Tadi kan awalnya kosong di dimensi departemen. Ini saya pakai yang insert or update. Saya edit skemanya dulu, view skema. Oke, nah ini kita sebaiknya gunakan yang synchronize column biar nanti dia muncul primary key-nya. Synchronize column. Oke, sebentar. Oke. Oke, ini bisa kita klik ya. Jadi kalau tadi view skema dia hanya view, tapi kalau kita pakai opsi yang change tadi, kita bisa merubah dia sebagai key-nya, karena ini key-nya bukan 2 ya, tapi hanya depno saja sebagai key. Nah, berarti sini ada key-nya ya. Jadi kalau ada fungsi insert or update harus ada primary key-nya, yaitu departemen. Oke, ini menarik ya. Oke, kita coba dulu ya. Nah, kita coba ini di oke. Oke, bismillah, kita running. Nah, ini ya sudah connect 21 sini, masuk sini juga 21. Kita akan coba awalnya ini ya. Nah, ini kita akan coba. Oke, 21 record ya. Nah, sudah sesuai seperti ini. Jadi tidak perlu tilok row, pakai tmap bisa. Setelah sebelumnya kita sudah mengisi dimensi waktu dan dimensi departemen dengan proses ETL seperti ini. Nah, kali ini kita akan membuat tabel faktanya. Oke, saya akan create new job, ETL fakta pegawai. Oke, finish. Nah, oke, kita akan tunggu sebentar. Dia akan create project. Tabel fakta employee ini adalah berisi fakta jumlah pegawai masuk setiap tahunnya per departemen. Sehingga kita perlu melakukan pengecekan di data DB2-nya.
Di sini kita akan pengecekan seperti ini. Nah, jadi ini adalah query atau data yang akan mau kita pindahkan ke data warehouse. Jumlah pegawai baru berdasarkan departemen dan tahunnya. Jadi, setiap query yang akan kita masukkan untuk tabel fakta itu, kita perhatikan lagi information package-nya. Nah, dari information package ini dapat diketahui bahwa yang mau dicari adalah jumlah pegawai masuk, ini pegawai barunya, berdasarkan tahun, ya tahun masuk dan juga departemen. Di sini kita bisa menggunakan workdep karena dia sama dengan depno. Oke, query inilah yang akan kita masukkan ke tabel fakta dengan mencocokkan setiap dimensi yang ada. Oke, kalau ingin membuat sebuah query, kita bisa memanfaatkan metadata di sini. DB connection, misalnya saya sudah pernah bikin koneksi ke tabel departemen employee ya. Nah, sehingga di sini kita bisa bikin query. Klik kanan, di sini klik kanan, edit query. Nah, edit query itu berarti kita akan membuat sebuah query baru. Query yang tadi sudah kita cobakan ini bisa kita kopas ke talent. Nah, di sini kita akan coba running. Oke, muncul di sini ya. Jumlah pegawai baru, workdep, dan tahun. Nah, kalau sudah, di sini akan kita oke. Yes. Kita simpan dengan jumlah pegawai baru. Saya save. Yes. Oke. Nah, di sini query-nya sudah ada jumlah pegawai baru, tinggal kita drag and drop ke sini. Dia sebagai apa? DB input. Oke. Nah, di sini. Kalau misalnya mau ditampilkan datanya apakah muncul atau tidak, kita akan coba row main tilog row, kemudian kita akan coba running. Oke, di sini kosong ya datanya ya. Nah, mungkin kita akan coba cek dulu di settingnya. Saya coba dicek di settingnya sini. Oke, klik get skema ya. Get skema itu berarti dia akan baca di sini skemanya seperti apa. Oh ya, pegawai baru, workdep, sama tahun. Oke. Yes. Nah, kalau sudah kita akan coba run lagi. Jadi kalau misalnya tidak muncul error dan sebagainya, nah kita bisa otak-atik di skemanya tadi pakai get skema. Oke, nah ini data yang diharapkan seperti ini sudah bagus. Kemudian ini saya coba buang ya tilog row-nya karena datanya sudah masuk. Ini adalah tadi fakta pegawai baru. Ini akan kita cocokkan dengan dimensi di data warehouse. Oke, karena kalau misalnya kita mau join, ini nanti kan pada akhirnya sebelum kita masukkan ke data warehouse itu kita pakai tmap, masukkan dulu ke tmap. Nah, di sini row main. Nah, mainnya adalah jumlah pegawai baru, kemudian di situ ada dimensi departemen dan dimensi waktu. Ini sebagai input ya, karena mau kita cocokkan atau mau kita join dengan jumlah pegawai tadi. Ini row main, masukkan ke sini. Row main, masukkan ke sini. Nah, oke, kemudian kita akan coba tampilkan ini di tilog row. Oke.
Atau coba langsung ke dimensi fakta ya, langsung ke fakta employee coba. Ini fakta employee dia sebagai DB output. Masukkan ke sini, new output name. Misalnya fakta begitu ya. Fakta, oke. Yes. Nah, jadi ini di sini dia sudah ada kiri kanannya lengkap ya. Ini inputnya, ini outputnya. Oke, tahun. Tahun ini nanti diambilkan dari ini tahun ya. Tahunnya diambilkan dari dimensi tahun. Depno-nya diambilkan dari Depno sini. Jumlah pegawainya diambilkan dari pegawai baru seperti ini. Jangan lupa dikasih join-nya. Yang sama itu tadi adalah workdep sama dengan Depno, kemudian tahun sama dengan tahun. Ini sama-sama string ya. Workdep, string, Depno juga string. Oke, jangan lupa di sini juga dikasih pakai yang unique match, inner join ya, inner join. Di sini juga sama unique match, inner join. Nah, inner join, oke. Nah, ini di apply, oke. Kita akan coba running. Nah, ini sudah masuk ya. 31 baris masuk ke sini dengan dia mencocokkan join dari departemen dan dimensi waktu. Oke, supaya ini bisa dieksekusi berulang kali, kita bisa pakai yang insert or update ya. Oke, kemudian kalau sudah, kita akan melakukan pengecekan di sini. Oke, apakah sudah masuk atau belum? Select all from fakta employee. Oke, mungkin ini saya penamaannya kurang konsisten ya, ada bahasa Indonesia campur bahasa Inggris, jadi mungkin nanti teman-teman bisa penamaannya bisa dibuat yang lebih konsisten. Oke, sini tahun, Depno sekian, jumlah pegawainya sekian. Nah, ini adalah isi dari data warehouse pegawai. Nah, demikian tadi caranya kita mengisi di fakta ya, di join dengan dimensi. Ini saya akan coba taruh di laporan. Oke, seperti ini sudah. Nah, oke. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mencoba ya, mencoba yang lebih baik lagi. Kalau ini dia sangat sederhana memang ya, dia hanya dari satu sumber data, kemudian dimensinya juga hanya 2, dimasukkan ke fakta employee. Oke, jadi teman-teman bisa mencoba dari yang sederhana ya. Kemudian nanti kalau ini sudah bisa ditambahkan lagi dimensinya, bisa ditambahkan lagi sumber datanya dan seterusnya. Oke, terima kasih.